Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Randy Fudo kali ini akan ngebacakan soal ramalan zodiak untuk bulan Mei 2020. Meskipun masih pandemi, tapi ya kita tetap aktif berkarya lah. Dan kali ini sekarang aku kan juga akan mengundang tamu kita chef cantik gitu. Oke, halo. Nah, kenalin dong namanya. Kita kan sering mendengar namanya Chef Kim. Kenalin diri dong. Ini istilahnya di sini sebagai tempat di Jinhua ini sebagai apa? Oh ya, kita masih syuting di Jinhua. Kita masih syuting di Jinhua tapi. Iya, jadi kalau kenalin nama saya Chef Kim, biasa dipanggil Chef Kim. Kita lagi syuting di Jinhua. Jinhua ini Chinese Brasserie, which is ya kita jual Chinese food dan juga kopi, ada juga teh. Intinya kalau buat nongkrong sama buat makan oke banget sih. Ya, cuma sekarang masih take away dong. Sekarang masih take take away dong. Iya. Karena sepi makanya bisa syuting sekarang gitu kan. Tenang aja. Nah, itu kan ini masih take away. Nah, tapi karena mumpung ini masih take away dan kita juga ini kan kosong melompong, nggak ada lagi, kita masih menggunakan sistem PSBB, tidak boleh lebih dari 5 orang. Tidak boleh lebih dari 5 orang. Ya udah, kita lanjutin aja ya bacanya ya. Okay. Kita langsung ke 12 zodiak. Cus gitu kan ya. Wow. Nah, sebelum kita mulai untuk zodiak berikutnya, aku pengen nanya nih. Ini yang di depan ini apa? Oke, jadi ini yang di depan ini salah satu minuman favorit di sini. Ice latte sih, ya, tapi ya udah banyak yang tahu juga ini aren latte. Nih, ngeliat dari sininya tuh. Jadi ini gula aren, terus ini espresso. Espresso, oke. Jadi kalau misalnya mau diminum langsung saja dituang. Ya, kita akan nikmati. Diaduk nggak nih? Boleh diaduk. Diaduk ya? Ini emang nikmatinya diaduk dulu apa langsung serut begini? Kalau suka manis boleh diaduk. Kalau misalnya nggak suka manis biar ada layer-layernya ya boleh langsung diminum. Kopinya sih kopi asli sih bener sih. Bukan kopi jagung untungnya. Nah, kalau yang ini adalah pandan latte. Jadi hampir sama kayak itu, cuma bedanya ini doang akar. kita pakai pandan, sirup pandan. Mhm. Nah, sama minumnya juga espressonya dituang. Sekian. Tuh. Oh, Jadi visual kalau sekali. misalnya buat yang mau foto, ini kan oke banget kan. Ada Warnanya. visualnya. Diputar dulu, putar. Silahkan. Visual yang ini tuh. Ada warna coklatnya di situ. Layering. Layernya begitu. Gitu, karena saya nggak suka terlalu manis, jadi saya nggak mau diaduk minumnya. Oh, supaya Iya. langsung minum di atasnya gitu ya? Yes. Jadi kalau misalnya mau manis ya ke dalam. Ya. This is good. Oke, karena kita sudah menikmati minumannya, lanjut ke bacaan zodiak. Ya, untuk zodiak yang kita akan baca kali ini adalah zodiak Taurus. Seperti biasa kita akan bacanya kan seperti ini, soal general dulu, kemudian soal karir baik kerja maupun rezeki itu ya sama, kemudian baru relasi. Relasi ini dalam artian baik yang sudah married maupun yang belum, atau yang masih pacaran atau single sama aja sih. Oke. Mau dikocok dulu? Sini. Wah, kartunya gede sekali. Biasanya chef kan masak ya. Yoi. Kali ini ngocok. Apakah dia bisa berhasil ngocok dengan baik, saudara-saudara? Oh, berhasil. Yes, lalu? Oke. Kalau udah, kita tebarin begini. Nah, ambil 3 dari mana aja. Untuk Taurus, ambil Taurus, 3 dari 3. mana aja. Satu dulu. Oke. 2 oke. dan 3. Ya. Kita buka ya. Wah, ini Taurus nih lucu-lucu nih kartunya. Kalau ya show lah. Kalau yang pertama nih kita nih ada kartu Knight of Swords di sini. Lihat ya. Kartu keduanya kita ada Page of Cups. Bisa ya.
dan kartu ketiganya The Fool. Gitu. Artinya begini, kalau Knight of Swords ini kalau secara general ini kayak menunjukkan emang sudah apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan tuh sudah waktunya dikomunikasikan sebenarnya sih. Nah cuma kalau aku melihat ini Page of Cups ini kayak nunjukin mengkomunikasikan apa, dan ternyata ini berhubungan sama networking sebenarnya, sama networking. Dan The Fool ini sebenarnya kan sesuatu yang baru, bidang yang baru. Jadi kalau direkap, ini kan lagi masa pandemi ya, ada kemungkinan buat banting setir sih. Jadi aku malah ngeliatnya tuh lebih ke karir secara umum. Secara general nih untuk yang teman-teman yang Taurus, yang zodiak Taurus, ada sinyal untuk pindah karir, tapi bukan berarti pindah kerjaan, belum berarti pindah kerjaan ya. Lebih kayak mumpung kerjaan masih belum terlalu aktif atau gimana, mungkin ada kegiatan lain yang perlu dilakukan lah. Oke, jadi kayak buka peluang baru? Iya, entah buat sampingan, entah buka sampingan atau gimana. Kalau ada sesuatu yang pengen dikerjain, mumpung ini lagi kosong nih, waktunya mulai deh cari timnya lah gitu. Jadi kayak bisnis baru, cuman ya maybe diawali dengan chatting temen dulu gitu. Betul. Kan ya. Jadi siapa tahu ngobrol-ngobrol terus dapat peluang deh gitu kan. Mana tahu say hi ke teman-teman lama. Betul. Gitu kan. Karena ini somehow nih kayak nunjukin kayak ini ada sesuatu yang diinginkan tapi belum pernah kesampaian. Begitulah. Oke, ini kan secara umum, tapi kalau secara karir gimana? Coba ambil 3. Karir. Untuk teman-teman yang Taurus. Oke, let's see. 1, 2, 3. Oke. 6 of Wands ya, yang pertama ya. 3 of Wands. Ace of Cups. Iya. Ini kayak semakin menegaskan karirnya memang untuk sementara kita nunjukin karir yang cerdas di sini. Bukan kerja keras ya. Tapi lebih ke kerja yang cerdas. Dan di sini kayak menunjukkan ada peluang yang ternyata ini nih bisa disamperin di 3 tongkat ini, 3 of Wands ini. Ada peluang yang bisa disamperin. Sebenarnya sih kayak nunjukin antara disamperin atau nunggu juga akan datang gitu. Cuma peluang ini akan lebih bagus kalau disamperin. Kemudian Ace of Cups juga kayak nunjukin nanti dari peluang-peluang tersebut ketemu koneksi baru yang emang semakin menguatkan dari bacaan general tadi. Ini buat teman-teman yang Taurus itu ada kemungkinan peluang di bulan Mei itu untuk kerjaan sampingan baru lah minimal. Ya syukur-syukur kalau bisa jadi inilah, syukur-syukur kalau bisa jadi sumber rezeki, salah satu sumber rezeki utama selain ngantor lah ya. Nah, kayaknya aku tahu. Buat temen-temen yang fotografer, tahu kan? Bukan. Virtual photoshoot. Itu lagi ngetren banget tuh sama. Ya begitu, itu lagi ngetren. Jadi, karena buat ini. Kalau mungkin teman-teman fotografer yang tadinya ngantor terus punya hobi foto, nah coba aja pelajarin tuh kan. Virtual photoshoot ya. Itu mulai ngetren sih. Peluang ya sampingan tapi yang oke. Ya itu lu namanya ngambil loh. Lu namanya Maraisa, fotografer khususnya tuh pada ini semua loh. Demi. Nah cuma ya itu salah satu contohnya lah di dunia foto. Kalau di dunia masak ya mungkin ada yang take away-nya. Kalau misalnya selama ini bukan masak, bukan di foto, tapi dibuat film, mungkin ada beberapa kompetisi buat film pendek sebenarnya sih. Ada buat film pendeknya. Kalau misalnya karirnya mungkin selama ini terbiasa ngantor, mungkin bisa dapat mulai ngumpulin informasi jasa-jasa temen di kompil di satu buku. Misalnya di kalangan alumni suka begitu sekarang. Misalnya alumni yang sukanya hobinya kumpulin kompil buku, suka informasi di kompil buat jadi restoran, atau misalnya jasa buat kontraktor satu alumni siapa aja gitu-gitulah. Ada banyak peluang lah ya. Sekarang yang untuk relasi, keluarin 3 dong dari mana aja. Relasi ini means percintaan sih. Okay. Yang biasanya kan netizen demen banget itu yang ditunggu-tunggu. Yoi. Sesi paling ditunggu. Biasanya, makanya kita tahu paling terakhir. Kalau nggak langsung di skip. 5 koin yang pertama. Yang kedua 10 pedang.
Yang ketiga, Hangman. Wah. Agak berat sih sebenarnya sih buat teman-teman Taurus sih. Kalau yang teman Taurus ini kayak nunjukin secara keuangan mungkin karena memang belum terlalu bagus, masih lumayan ngepas lah ya. Jadinya tolong berhemat dulu. Imbasnya apa? Memang kalau buat yang teman-teman yang masih PDKT atau teman-teman yang istilahnya udah pacaran gimana, ya kalau bisa pacaran ngedit ala hemat lah. Ngedit hemat. Murah-murah hemat. Sekarang mau jalan-jalan juga nggak ada tempat yang Nggak boleh juga sih. kan. Terus mau makan di luar juga Ya susah sudahlah, juga sih. gitu. Ya jangan hemat lah di rumah masing-masing atau gimana, atau nge-video call atau gimana gitu kan ya. Karena memang ternyata ini keuangannya ini ternyata lagi ini banget. Jadi ya relasi pun baik yang termasuk yang sudah married juga ya. Ya tolong dihemat-hemat lah. Istilahnya begitu. Ada uang abang tak tendang gitu. Nggak ada uang. Hangman ini kayak nunjukin buat teman-teman yang Taurus dalam hal relasi, emang ini karena situasi tadi kan nggak terlalu mendukung ya. Justru kita sisi bagusnya kita bisa melihat pasangan kita tuh seperti apa sifat aslinya. Sifat aslinya. Apakah demennya karena duitnya doang? Atau emang bener-bener demen gitu kan? Oke. Ya kayaknya seperti itu gitu. Biasanya kan selama ini kan pas lagi normal kan ya suka, mungkin ada yang suka jalan-jalan, sering berlibur kemana, dan tiba-tiba sekarang harus diem tong gitu kan. Harus diem dan tiba-tiba keuangannya dulu yang mungkin berlimpah sekarang jadi agak-agak seret banget gitu kan. Ya jadi Terus alasannya yaitu PSBB nggak boleh kemana-mana. Nah. Padahal, hei kalian. ya begitu, di situ nanti akan kelihatan gitu. Jadi relasinya bener-bener ini nggak sih, bener-bener murni relasi emang karena saya nggak sih, atau karena selama ini demen karena hobi jalan-jalannya atau hobi karena yang mananya. Itu salah satu contohnya sih. Cuma intinya dari relasi ini di bulan Mei itu akan, dari segala keterbatasan tadi kita tuh bisa ngelihat ada peluang untuk bisa melihat potensi atau salah satu sifat asli pasangan sebenarnya. Mungkin memang tidak selalu menyenangkan, tapi setidaknya kita jadi tahu deh. Dan jadi tahu mensiasati sebelum Betul. terlambat. Ya betul. Gitu. Terutama yang belum married. Nyesel Terutama yang belum nggak? married. Ayo. Nggak nyesel. Consider again. Oke, sekian untuk yang Taurus. Nah, kita akan ke zodiak selanjutnya. Oh ya, ulangin lagi. Ya, sekian untuk yang Taurus. Ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Thank you.